tips untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Langsung saja kita minta Buya untuk memberikan tausiah kepada kita hari ini. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Buya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Rabbul Alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Hadirin, Masya Allah, tanpa terasa sudah lewat 2 minggu ya kita menjalani Ramadan 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan sudah mulai babak belur hawa nafsu kita dan sudah bisa dalam pengkondisian untuk ditaklukkan insya-Allah ya. Beberapa hari lagi insya-Allah kita masuk final. Sekarang ini babak semifinal. Mudah-mudahan sukses semuanya sehingga ketika akhir Ramadan berhaklah kita mendapatkan panggilan minal aidina wal faizin. Orang-orang yang kembali kepada fitrahnya dan menjadi pemenang mengalahkan nafsunya. Amin. Hadirin yang kami muliakan. 2 hari yang lalu kami menghadiri acara undangan yang digelar oleh Yayasan Persahabatan dan Studi Perbandingan untuk Asia Tenggara yang dipimpin oleh Syekh Dr. Ahid Abul Atta dari Gaza, Palestina. Hadir kemarin itu Bapak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan dan Bapak Anies Mata sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Hadir juga Ustadz Hidayat Nur Wahid, kemudian Ustadz Zaitun Rasmin, dan banyak tokoh-tokoh hadir kemarin. Alhamdulillah. Apa tema kita kemarin? Pertemuan besar sampai berbuka ya, termasuk Muhammad Hussein Gaza juga hadir. Temanya adalah setelah kemenangan Gaza, insya Allah sebentar lagi kemerdekaan Palestina. Masya Allah. Jadi ini berita besar sebenarnya. Apa iya Gaza menang? Benar. Dunia mengakui perang 15 bulan, bukan 15 hari ya, 15 bulan pemenangnya adalah Gaza. Masya Allah. Hadirin yang kami muliakan, saya ingin memberikan beberapa busyra di akhir zaman ini. Busyra itu kabar besar. Kabar besar sekaligus kabar gembira. Kita udah agak capek ya dengar kabar lelah terus. Kabar yang menyedihkan, sekarang kabar gembira, kabar besar. Baik, mari perhatikan terlebih dahulu. Kalau sempat pernah selentingan beberapa lontaran keluar 7 Oktober 2023 itu, kenapa menyerang? Kan gitu ya. Kenapa melakukan penyerangan? Akhirnya kan membuat Israel ngamuk. Ya, sipil yang jadi korban, dihancurin semua Gaza. Kami jawab, ketahuilah mereka melakukan itu berdasarkan surat At-Taubah ayat 14-15. Tolong dibuka ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak, poin 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya satu ayat. Ya, mungkin kalau kurang nampak dari samping, sebenarnya ini lumayan ya, lumayan bisa kita isi. Qatiluhum, artinya perangilah oleh kalian wahai orang-orang beriman, orang-orang kafir yang biadab, yang zalim, yang jahat, yang telah memerangi kamu. Untuk bapak-bapak ketahui, kita ada ibu nih, bapak semua, ada ibu juga, alhamdulillah. Untuk kita ketahui semua bapak ibu, Israel mulai menjajah Palestina itu 1948. Dari 12 provinsi yang ada di Palestina, 11-nya rontok, berhasil dikuasai oleh Israel. Satu-satunya provinsi yang tidak berhasil dikuasai itu adalah jalur Gaza. Jalur Gaza ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai 2006 mereka melakukan penyerangan masif, darat, udara, dan laut, untuk menguasai provinsi yang terakhir ini, jalur Gaza. Tapi mereka gagal. Kenapa? Ada perlawanan sengit di dalam provinsi jalur Gaza ini. Jalur Gaza itu nggak besar, hanya sebesar kecamatan kok. Kecil Pak, hanya sebesar kecamatan.
Tapi mereka gagal, padahal mereka sudah disupport oleh Amerika. Lalu mereka ulang 2 tahun kemudian, 2008. Ini serangan kedua ya, perang yang kedua. Darat, laut, udara. Sekali lagi Pak, kandas usaha mereka. Katanya negara terbesar dan terkuat Timur Tengah. Terkuat Timur Tengah, Israel ya, gagal lagi. Mereka ulang balik yang ketiga, 2010. Sekali lagi gagal. 2012, 2014, 2018, 2021, 7 kali Pak mereka nyerang, dan itu diberitakan seluruh berita televisi internasional ya. Gagal semuanya. Kenapa gagal? Karena rakyat Gaza dan para pejuangnya kompak bertahan untuk tidak nyerah. Walaupun mereka sudah dijadikan penjara terbesar sedunia itu kan di sana Pak ya. Tapi keren Pak. Kenapa keren? Tidak sedikit pun peluang penjahat ini bisa mendapatkan 1% aja adalah kalimat kemenangan itu nggak ada. Yang mereka dapatkan adalah kerugian demi kerugian. Nah, terakhir Pak, Bu, tanggal 26 September 2023 sampai tanggal 7 Oktober mereka mengadakan acara pesta paling menjijikkan dan menodai kesucian Masjidil Aqsa kita, Pak. Mereka undang tokoh-tokoh, petinggi-petinggi Yahudi seluruh dunia. Ngumpul Pak 200 ribuan orang di Baitul Maqdis Palestina kita. Nari-nari, joget-joget, melakukan ritual-ritual keagamaan Yahudi, nyanyi-nyanyi, menodai kesucian Masjidil Aqsa. Tekad mereka, sumpah mereka adalah di atas 7 Oktober 2023 itu mereka akan ratakan seluruh Gaza, mereka akan bantai 2,4 juta manusia yang ada di sana. Jadi dengan cara itu habislah para pejuang seluruhnya, habislah kelompok perlawanan yang ada di sana, Pak. Karena memang di sana kumpul semua. Rencana busuk yang sangat kejam ini, alhamdulillah berhasil didapatkan oleh intelijen dan para pejuang-pejuang lainnya yang tinggal di kota-kota penjajahan. Akhirnya mereka membuat keputusan ngamalkan ayat ini. Jadi coba dengarkan ini ayat, qatiluhum, perangilah oleh kamu wahai orang-orang beriman, orang-orang kafir, jahat, biadab, zalim yang telah memerangi kamu. Jadi udah duluan mereka, Pak. Kalau nggak didului memeranginya 7 Oktober itu, habis Gaza sekarang. Syekh Dr. Ahid Abdul Atta ketika tampil di mana? Di Monas ya, waktu 2013 itu Desember ya 212. Apa kata beliau? Demi Allah kalau nggak ada Tufanul Aqsa 7 Oktober, sekarang seluruh Gaza dan 2,4 juta manusia sudah hilang. Dan kalau tidak ada Tufanul Aqsa 7 Oktober, Masjidil Aqsa sudah diruntuhkan. Lalu mereka dirikan Solomon Temple ya. Jadi luar biasa sebenarnya Tufanul Aqsa. Oke, lanjut ayatnya. Kalau kamu mau memerangi mereka, ini janji Allah, poin 2, 3, 4 ini janji Allah ini. Yu'adzibhumullah bi'aidikum. Allah pasti akan azab mereka melalui tangan kamu. Jadi orang-orang beriman, apalagi orang Palestina, pasti doa, ya Allah datangkan azab untuk penjajah Israel ini. Azab itu saya turunkan, tapi melalui tangan kamu yang mau memerangi mereka. Coba Pak, hari ini Pak, lebih 1 juta rakyat Israel keluar dari Israel. Bakar paspor. Nggak mau janji, nggak mau lagi kembali. Apapun rayuan pemerintahan Israel yang ada ini, nggak akan mau mereka kembali. Kenapa? Bagi mereka pemerintah gagal menjamin kepastian keamanan. Dan menurut mereka tinggal di Israel bagaikan dalam neraka. Ekonomi hancur, ya, pendidikan terputus, semua kenyamanan hidup hilang. Dan mereka luar biasa ya, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memulihkan keadaan mereka. Masya Allah. Lanjut janji Allah yang kedua, kalau kamu mau memerangi mereka, Allah hinakan mereka. Sekarang orang Israel di seluruh dunia hina di pandangan mata publik internasional. Bapak tahu, kemana-mana mereka pergi Pak, kalau ketahuan nih orang Israel pasti diusir, masuk mall diusir, ya mau beli bahan bakar diusir, masuk pergi ke tempat wisata diusir, asal ketahuan aja nih orang Israel diusir. Kenapa? Dunia jijik dan benci. Begitu juga pandangan mata negara-negara dunia, 2/3 negara-negara yang ada di dunia sepakat mengatakan Israel penjahat. Ya, Israel adalah penjajah. Palestina adalah yang disakiti, dizalimi, negara yang dijajah. Ya, dan pro-nya dunia kepada Palestina hari ini, masya Allah. Ini luar biasa. Akibat adanya peperangan Tufanul Aqsa ini, Allah hinakan
orang-orang Israel dan pemerintahan Israel dimanapun saja berada. Ya, Bapak Ibu kan sudah mendengar bagaimana ICC mengeluarkan pernyataan penjahat perang itu adalah Netanyahu, ya Benyamin Netanyahu. Itu penjahat perangnya dengan 10 orang petinggi utama. Ini penjahat semua, wajib ditangkap dimanapun berada, tangkap. Ya, harus diadili secara pengadilan internasional di bawah payung PBB dan seterusnya. Baik, berikutnya, wa yansurkum alaihim. Kalau kamu mau memerangi mereka, saya di pihak kamu, kata Allah. Waduh, kalau begitu udah harga mati itu, Pak. Nggak akan ada satupun kekuatan di bumi bisa melawan Allah. Betul, Pak ya? Kalau kamu mau memerangi mereka, saya di pihak kamu. Wa yansurkum alaihim. Saya pasti tolong kamu dan kamu pasti menang. Lu jaminannya dari Sang Maha Perkasa, Pak ya. Kamu pasti menang, saya tolong kamu. Coba lihat ayat ini terlebih dahulu pernah diamalkan oleh satu bangsa yang bisa mengalahkan 2 superpower dunia. Masih ingat, Pak? Afghanistan. Ya, mereka hanya pasukan santri. Santri itu apalah dayanya dan senjata ala kadarnya. Mereka markasnya adalah dari perut gua kepada perut gua yang lain, dari gunung ke gunung. Kendaraannya bukan tank baja, tapi hanya kuda-kuda, onta-onta, Pak ya. Dan mereka hidup di zaman super modern. Yang dilawannya 2 superpower dunia, kalah dua-duanya. Ini Soviet kalah hancur berkeping-keping. 20 tahun lawan Amerika dan NATO, hancur mereka. Luar biasa, Pak. Tanggal 16 Agustus, besoknya 17 Agustus di kita, dunia mempertontonkan di televisi bagaimana tentara-tentara Amerika hanya bawa ransel dengan pakaian seragam keluar dan muka lesu, ya, naik pesawat-pesawat mereka kembali ke kampung halaman mereka, kalah. Ya, Pak ya. Kemudian tentara Inggris, tentara Prancis, tentara Jerman, tentara-tentara hebat itu keluar semuanya dalam keadaan hina dan malu. 2 minggu kemudian 31 Agustus 2021 resmi berdiri Emirat Islamiyah Afghanistan. Pemerintahan Islam Afghanistan yang menjalankan syariat Islam 100%. Takbir. Kok bisa kalah ya 2 superpower dunia? Karena ini ayatnya, asal kamu mau memerangi mereka, saya di pihak kamu, kata Allah. Ya, asal kamu mau berperang melawan mereka, saya pasti menangkan kamu. Ini janji Allah, Pak. Dan janji inilah yang dirasakan oleh rakyat dan pejuang jalur Gaza Palestina hari ini, Pak. Janji ini sedang mereka nikmati. Ya, kemenangan terjadi di Gaza secara sangat terhormat. Kemenangan yang sangat bermartabat. Luar biasa ya, Pak ya. Nah, berikutnya coba kita dengarkan, karena nggak masuk akal kan, Pak. Negara terkuat di Timur Tengah melawan kelompok kecil kok kalah. Dulu 6 negara Arab perang 6 hari, kalah ke 6-6-nya. Betul, Pak ya? Ya, 6 negara Arab perang melawan Israel 6 hari, kalah semuanya. Negara Arab ini. Ini hanya satu kelompok kecil melawan negara terkuat di Timur Tengah, disupport 100% oleh Amerika Serikat, ya. Kemudian Amerika tak kuat, minta tolong kepada Inggris, minta tolong pada Jerman, minta tolong pada Prancis, Italia turun tangan, Kanada turun tangan, Belanda turun tangan, Austria, Australia, India, Jepang awal-awalnya juga ikut, beberapa negara Arab ikut. Kok bisa ya nggak berhasil mengalahkan kelompok kecil ini? Gimana mau dikalahkan wong Allah bersama mereka? Itu kuncinya, Pak. Allah bersama mereka. Coba dengarkan apa pernyataan tentara Amerika yang pernah ikut perang di Gaza kemarin. Coba dengarkan sama-sama. Allah. Masya Allah. Ini pengakuan orang kafir yang perang di Gaza, tentara Amerika. Kok bisa masih kalah seluruh kekuatan dunia ini? Udah bersama dengan Israel masih kalah melawan satu kelompok kecil ini. Satu aja jawabannya, itu pertanda Tuhan ada di pihak mereka. Itu kata siapa? Tentara Amerika ini. Takbir, Pak. Ini menunjukkan kebenaran ayat ini ya. Wa yansurkum alaihim. Pasti Allah akan menolong kamu. Allah akan menangkan kamu. Nah, sebentar lagi, Pak, insya Allah saya sudah menulis buku judulnya Nubuat Akhir Zaman Fakta dan Data Tak Terbantahkan. Alhamdulillah, Pak. Data-datanya mulai dari dalil ayat, dalil hadis, data fakta dan sejarahnya, kemudian gambar-gambarnya full color. Di situ saya menjelaskan bahwa
kumpulan-kumpulan hadis Nabi akhir zaman, perang terbaik di akhir zaman itu pusatnya Askelon, kata Nabi. Terjadi ribat dan jihad di sana. Askelon itu di mana? Jalur Gaza sekarang, Pak. Jalur Gaza itu adalah Askelon. Di peta sebelum Israel menjajah Palestina, yang disebut Askelon itulah jalur Gaza sekarang. Dan Nabi mengatakan akan meletus nanti di akhir zaman jihad dan ribat terbaik, di mana ini akan menjadi pintu kemenangan Islam di akhir zaman. Ketahuilah hamba Allah. Lalu setelah itu Nabi berkata, kemenangan akan menggema di Baitul Maqdis, Islam akan kembali memimpin dunia, pusatnya Palestina, kata Rasulullah. Takbir. Jadi kemenangan Palestina pasti. Kapan? Di waktu kita, di umur-umur kita ini, insya Allah. Kita menyaksikan, Pak, di umur-umur kita. Kalau Bapak umurnya 56, 60 tahun, di usia 60 tahun, paling-paling nambah setahun paling lama ini, insya Allah Palestina sudah menang, sudah merdeka. Apakah kita bantu perjuangan Palestina atau tidak? Allah yang akan menangkan mereka. Kalau kita bantu mereka, Pak, yang beruntung besar kita. Nggak ikut kita membantu, maka mereka tetap akan menang. Ya, yang rugi kita. Ini peluang kita. Kan seandainya kita tak ambil peluang ini, kerugian itu ada pada kita. Palestina tetap akan Allah menangkan, tapi tidak ada nama kita dalam kemenangan Palestina. Tapi kalau Bapak bergabung, Ibu bergabung dalam perjuangan dan menuju kemenangan yang pasti Allah menangkan ini, Bapak untung besar. Loh, kenapa untung besar, Bu ya? Lanjut ayatnya. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dengan perang itu semua rasa sakit dalam dada orang beriman Allah sembuhkan. Ya, Allah sembuhkan semua rasa sakit. Jadi Masya Allah, apa kata mak-mak janda-janda, apa kata anak yatim, apa kata bapak-bapak tua, apa kata orang-orang Palestina, Alhamdulillah kami menyaksikan bagaimana para pejuang kami ditolong oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah di lapangan, di medan tempur. Tidak sia-sia pengorbanan kami. Dan kami yakin, apapun ke depan kami akan persembahkan. Bukan hanya anak kami, keluarga kami, rumah kami, semuanya, nyawa kami yang tersisa ini pun kami akan persembahkan sampai Palestina merdeka, Masjidil Aqsa bebas. Ya. Mereka melihat bagaimana Allah menolong para pejuang di lapangan itu, Pak, sembuh semua rasa sakit yang ada di dalam dada. Kalau nggak ada perang dan perang itu tidak dinampakkan kemenangannya, maka rasa sakit itu akan menjadi hantu sampai mati, Pak ya. Alhamdulillah ini tidak terjadi. Kemudian buka ayat 15-nya. Ini ada hiburan dari Allah untuk kita, kabar besar, kabar gembira dari Allah untuk kita. Wa yudhib ghaidha qulubihim. Dengan perang itu Allah hilangkan semua luapan kemarahan kamu. Tersalurkan maksudnya ya dengan perang. Nah, poin ketujuhnya ini jatah kita. Wa yatubullahu ala man yasha. Bagi yang mau ngambil, ini jatah kita. Kita punya dosa tidak, Pak? Kita punya dosa, banyak atau sedikit? Ya, sama kita. Ya, kita ini punya dosa. Entahlah masa lalu apa yang sudah kita buat, cukuplah Allah yang tahu ya, Pak ya. Bisa jadi di antara kita ada yang merasa sudah tobat, tapi jaminan untuk diterima oleh Allah tobatnya itu kan nggak ada. Tetapi di ayat ini jaminan pasti. 100% Allah menjamin, siapapun yang mau melibatkan dirinya dalam peperangan itu, saya akan putihkan semua dosa yang pernah dia buat seumur hidupnya. Siapapun yang mau ikut terlibat dalam perang itu. Oke? Mungkin kita bertanya, Buya, apa kita punya peluang untuk ikut terlibat perang di Palestina? Secara fisik tidak. Secara fisik tidak bisa. Dan ini negara kita melarang, mereka juga keberatan. Para pejuang di sana di Palestina juga tutup pintu. Ya, saya nanti akan ceritakan pada Bapak bagaimana tegas ya para pejuang dan lain-lain. Saya berkatakan jangan ikut secara fisik bertempur dengan kami. Jangan, tetaplah di tanah air kalian. Oke, nanti saya katakan kepada Bapak, saya punya pertemuan spesial, Pak, dengan pimpinan ya. Coba kasih lihat foto kami. Ya, coba lihat. Bapak kenal siapa yang di sebelah saya? Ya, itu dia. Luar biasa bagaimana Allah pertemukan kami, Pak. Ini baru awal-awal tufan Al-Aqsa ya. Allah pertemukan saya dengan beliau. Kami duduk. Kami berpelukan hangat. Kami bincang-bincang hati ke hati. Lalu pada akhirnya kami juga diajak duduk dalam ruangan tertutup dengan tokoh-tokoh utama yang sering muncul di TV Al Jazeera. Intinya saya menawarkan, Syekh, boleh nggak pemuda-pemuda terbaik kami kirim mendampingi perjuangan kalian? Karena saya sudah mengkaji hadis-hadis, Pak. Perjuangan yang sekarang menuju pasti menang. Jadi saya ibaratnya memberangkatkan orang-orang, termasuk diri saya sendiri, untuk ke kelompok yang pasti menang. Kami punya pemuda-pemuda yang hafiz Quran, cerdas-cerdas, kuat-kuat, pintar, pandai bahasa Arab, hebat bahasa Inggris. Dan mereka mau untuk berangkat mendampingi sampai Palestina merdeka, Masjidil Aqsa bebas.
Apa kata beliau? Jangan lakukan itu. Nah, ini ya, jangan lakukan itu. Tetaplah kalian di tanah air kalian. Kami butuh umat ini bersatu untuk sampai Palestina merdeka. Karena kewajiban ini bukan hanya ada di pundak kami, tapi ada di pundak kalian semua. Tapi secara fisik jangan kalian datang. Justru kami akan kewalahan, kesusahan menjaga kalian. Ya, kami yang ngerti medan kami yang ngerti siapa lawan kami. Biar kami di garda terdepan. Biar kami yang berdarah-darah. Biar kami yang bersabung nyawa. Biar kami yang paling di depan memerdekakan Masjidil Aqsa. Bila kalian melibatkan diri dengan kami, apa yang kalian punya di Indonesia, kirimkan sebagian kemari. Itu kami jadikan energi untuk memerangi mereka, untuk menghalau mereka, memerdekakan tanah suci kita, sampai Masjidil Aqsa kita bebas. Dan di mata Allah, kami dan kalian pahalanya sama banyak. Masya Allah. Di mata Allah, kami dan kalian pahalanya sama banyak. Beliau pun membacakan hadis, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membiayai, siapa yang memodali, siapa yang mensupport orang yang berperang di jalan Allah, sama pahalanya dengan orang yang berperang. Masya Allah. Jadi Pak, kita tua-tua ini, peluang kita untuk ke sana itu udah nggak ada sama sekali. Walaupun negara mengizinkan, ya, peluang kita untuk ke sana nggak ada. Tenaga nggak ada. Apalagi di antara kita sebagian ada yang perokok kali ya. Ya, tambah nggak mungkin itu. Lari 5 langkah udah ngos-ngosan. Intinya ini peluangnya semakin kecil. Tapi ada peluang terbesar. Dengan harta kita, kita dianggap sudah mewakili diri kita. Ya, berangkatkan itu. Seolah-olah kita ada di tengah medan tempur. Bawa, kalau selama ini kita nggak mampu membawa diri kita sampai kepada nyawa kita yang dilepaskan, nggak sanggup karena banyak penghalang-penghalangnya, maka setidaknya harta kita kirim pengganti daripada nyawa kita dan diri kita. Kirimkan. Ini yang dimaksud oleh hadis Nabi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang memodali, siapa yang membekali orang yang berjuang di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia ikut berperang di jalan Allah. Bapak tahu, ada nggak amalan di dunia ini yang bisa mengalahkan amalan berjihad di jalan Allah? Ada nggak? Nabi pernah ditanya oleh 2 orang sahabat, ya Rasul, tolong tunjukkan kepada kami, adakah amalan lain selain jihad yang bisa mengalahkan pahala jihad? Nggak ada, kata Nabi. Nggak ada. Lalu Nabi berkata, baiklah, kalau kamu ngotot juga, mau tahu amalan apa yang bisa mengalahkan? Baik, sejak si mujahid keluar dari rumah, pergi ke medan tempur, sampai dia pulang, kamu sholat nggak boleh berhenti. Kamu baca Quran jangan berhenti. Kamu puasa nggak boleh berhenti. Jadi pun nggak boleh Pak. Nggak boleh tidur, nggak boleh. Pokoknya sholat terus, baca Quran terus, zikir terus, puasa terus. Apa kata para sahabat? Wa ayyuna yutiqul dzalik. Mana ada kami yang sanggup begitu ya Rasul. Makanya kata Rasul, al jihadu dzurwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak tertinggi dari amalan Islam. Jadi kalau boleh saya katakan Pak, ini umpama ya. Bapak ada rezeki uangnya 1,5 M, pengen berangkat haji. Bapak ada berapa orang anak Pak? 3. Istri kan ada kan? Bapak, istri dengan 3 anak, 5 orang. Uang beliau ada 1,5 M. Beliau berangkat haji dengan visa mujamalah. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini, harganya 300 juta. Kali 5, 1,5 M. Ya Pak ya? Masya Allah, Bapak ditolong Allah haji di Tanah Suci. Mabrur haji Bapak. Ya, ini contoh ya. Mabrur hajinya. Kan dahsyat pahalanya tuh. Kelima-limanya mabrur. Seandainya 10% saja Bapak ambil dari yang 1,5 M itu, 10% saja, atau mungkin 5% saja, Bapak ambil, Bapak infakkan untuk perjuangan di Palestina. Semua pahala Bapak yang hajinya mabrur tadi itu jauh tertinggal dibandingkan pahala infak fi sabilillah. Gitu loh Pak perbandingannya. Kalau seandainya Bapak ada rezeki 3 M, Bapak pengen bangun masjid, ya, terbangunlah masjid 2,5 M, ya. Lalu rami jemaahnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hari-hari ya, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Banyak pengajian, anak-anak juga bisa belajar Quran dan sebagainya. Pahalanya insya Allah kalau Bapak ikhlas ngalir nggak Pak? Sedekah jariahnya, ngalir nggak? Oke. Seandainya 10% saja Bapak ambil dari 2,5 M tadi itu, ya, Bapak ambil 10% atau mungkin 5% saja. Maka demi Allah Bapak infakkan Pak. Seandainya Bapak bisa bangun lagi masjid 2-3 lagi seperti itu, orang beribadah di dalamnya Pak, lewat pahalanya semua. Saking tingginya pahala infak fi sabilillah. Tidak ada yang bisa mengalahkan pahala infak fi sabilillah, yaitu jihad mal ini. Nah, ini adalah saya menunjukkan jalan ini karena Palestina pasti merdeka dan tak lama lagi. Kalau tak ambil momen ini, Pak, maka kita akan rugi besar. Saya tanggal 13, 14
Desember 2024 kemarin berkumpul di Istanbul, Turki. Negara-negara seluruh dunia hadir. Mufti-mufti besar negara banyak yang hadir. Ya, saya mewakili salah satu orang ulama Indonesia yang mewakili datang ke Istanbul. Puncak pembicaraan keputusan bersama adalah perang yang terjadi di Palestina dengan Israel hari ini adalah perang jihad suci. Jihad yang sangat agung, jihad yang pasti akan dimenangkan dan ditolong oleh Allah. Jadi itu adalah puncak pembicaraan. Jadi ini bukan perang terkait masalah perebutan kawasan ya. Perebutan ini bukan perang antara Arab dengan Israel, bukan. Ini bukan perang tentang masalah politik, tentang masalah kawasan, perbatasan. Tidak, ini perang Islam melawan kekafiran yang paling kafir, yang paling biadab di muka bumi, kata Allah di surah An-Nisa adalah Yahudi. Dan ini yang terjadi sekarang. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan. Setelah pertemuan ini, dalam pertemuan ini kesimpulan saya bulat. Ketika beliau berkata, kami tunggu kalian di depan gerbang, 2 gerbang berikut ini. Apa yang dimaksud dengan 2 gerbang? Coba perhatikan Pak, apa yang dimaksud oleh Ismail Haniyah dengan 2 gerbang? Pertama, gerbang kemanusiaan. Ini dia. Kami tunggu kalian. Orang-orang yang masih hidup dan sudah tidak punya lagi syarat-syarat hidup di sana, rumahnya dihancurkan, usahanya dibinasakan, semua syarat hidup sudah dibinasakan oleh penjajah. Nah, orang yang masih hidup di sana perlu dipertahankan agar mereka tetap bertahan hidup. Maka bantuan yang kita salurkan ke sana namanya bantuan kemanusiaan. Ya, makan, minum, obatan segala macamnya. Dan bantuan macam ini, Bapak Ibu, nilai harta yang disalurkan kepada Allah, kepada mereka, menurut Allah dalam Al-Quran namanya sedekah. Ya, sedekah itu ini pahalanya. Coba lihat. Coba Bapak bandingkan dengan harta yang dikeluarkan untuk perjuangan, untuk jihad, bandingkan dengan yang di sebelah. Ya, antara sedekah dengan infak fisabilillah. Nah, ini gerbang pertama ya. Nah, rata-rata NGO Muslim amanah yang bergerak di Indonesia, wilayah gerak mereka itu hampir boleh dikatakan hampir keseluruhannya di kemanusiaan. Sementara seluruh orang Palestina itu Pak, apalagi para pejuangnya, tekad mereka, kami tak rela hidup kalau tidak untuk berjuang. Jadi bagi mereka syarat hidup itu berjuang. Kalau enggak untuk berjuang, untuk apa hidup? Sampai kayak gitu tekad mereka Pak. Maka kaum muslimin, perjuangan adalah harga mati yang enggak bisa ditawar. Dan itu mewakili kita. Karena hari ini memerdekakan Masjidil Aqsa, kewajiban umat Islam seluruh dunia. Betul tidak? Nah, mewakili kita berarti kehadiran kita di tengah perjuangan ini wajib. Ya, maka kalau begitu sudahlah, ini memang wajib. Ternyata infak fisabilillah untuk perjuangan ini nilainya Pak. Coba silakan dibaca satu-satu. 1, bukti iman tertinggi. Iman tertinggi itu Pak, masuk surganya tanpa hisab. Iman itu kan ada 3 tingkatan. Iman tertinggi, iman pertengahan, iman paling bawah. Coba tolong dibuka sebentar. Ini coba lihat ini ayatnya. Ayat surat Fatir ayat 32. Iman itu terbagi 3 tingkatan. Iman tertinggi ini dia iman muhsinin. Masuk surganya tanpa hisab. Surganya surga Firdaus lagi. Udahlah masuk surga tanpa hisab. Surganya surga Firdaus, bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi lainnya. Kemudian iman pertengahan, iman mukminin. Ini masuk surga Pak, tapi tidak aman di padang mahsyar, masih akan dihisab. Ya. Kemudian yang terakhir masuk surga juga, tapi masuk neraka dulu. Dicuci dulu dosa-dosanya, baru dia dipersilakan masuk surga. Oke? Nah, sekarang iman muhsinin ini adalah iman tertinggi. Kembali kita ke perbandingan tadi, Mas. Maka orang yang mau mengeluarkan infak fisabilillah, pengakuan dari Allah, nanti kita lihat ayatnya, dia membuktikan bahwa orang itu punya iman tertinggi. Pak, saya mau bertanya, Bapak maukah masuk surga tanpa hisab? Siapa yang enggak mau? Ya. Ini para sahabat saja pada cemburu ketika ada sahabat Nabi yang naik berdiri, ya Rasulullah doakan saya masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi mendoakannya. Berdiri pula Abu Bakar, saya juga mau ya Rasulullah didoakan. Kata Rasul, enggak bisa. Jatah saya mendoakan orang masuk surga tanpa hisab cuma 1. Dan kamu udah diluai oleh fulan barusan. Sekarang kamu usahakan sendiri, kata Rasul. Ya. Nah, kaum muslimin, berarti masuk surga tanpa hisab ini peluangnya ada, yaitu jadikan kita diakui oleh Allah pemilik iman tertinggi. Jalan-jalan tolnya apa? Berinfaklah untuk perjuangan seperti jihad fisabilillah di Palestina. Oke ya. Yang kedua, Allah ganti 700 kali lipat. Buka janji Allah di Al-Baqarah 261. Kalau Bapak hari ini mengeluarkan 1 juta saja pokoknya itu duit yang ada cuma 1 juta Pak infakkan. 700 kali lipat jadi berapa Pak?
700 juta. Yang janji siapa? Allah. Ayatnya jelas. Kalau Allah yang maha kaya berjanji, Allah tepati nggak kira-kira ya? Iya begitu Pak. Jadi iman Bapak sekarang ini dipancing. Bapak yakin nggak? Apa yang kita keluarkan diganti 700 kali lipat? Kalau yakin pasti Allah akan menyempurnakan apa yang dijanjikannya. Kemudian inilah jihad mal, amal puncak dalam Islam yang seperti yang sudah saya uraikan tadi ya. Kemudian putih semua dosa, wajib masuk surga. Coba kita buka 133 134. Putih semua dosa, mirip nggak dengan surat At-Taubah ayat 15 tadi? Allah putihkan semua dosa, asal kamu terlibat, semua dosamu saya putihkan, kata Allah. Coba perhatikan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Hai hambaku, cepatlah, sini berlomba-lombalah. Entar lagi Palestina merdeka. Udah terlambat kalau seandainya kamu mau berinfak saat Palestina udah merdeka, udah terlambat. Sekarang cepatlah hamba-hambaku. Siapapun yang datang di antara kalian memenuhi panggilanku, ila maghfirati min rabbikum. Berapapun dalam hidupmu dosa yang pernah kamu buat di masa lalu, cepatlah saya akan terima dosamu dan saya putihkan semuanya. Ya, saya akan putihkan semua catatan hitam di kitab amalmu. Kemudian wa jannatin, saya pastikan kamu menjadi ahli surga. Dapat kepastian dari Allah jadi ahli surga. Kalau ustadz yang memastikan, nggak ada jaminan. Ya, kalau seandainya Majelis Ulama Indonesia memastikan kamu masuk surga, ada jaminan nggak orang itu masuk surga? Enggak, tapi Allah yang menjamin di ayat ini, wa jannah, kamu pasti menjadi ahli surgaku. Arduha samawati wal ard, luasnya seluas seluruh langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Surga itu telah saya ciptakan dan hanya saya siapkan untuk orang yang bertakwa. Ayat ya 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya untuk perjuangan tegaknya agama Allah, fis sarra, saat ekonominya sedang sehat dan lapang, wad dharra, dan saat ekonominya sedang sempit, pahit dan pailit, sedang berat. Tetapi tetap berani dia berinfak di jalan Allah. Semua dosamu saya putihkan, kamu wajib menjadi ahli surga. Penutupan ayat yang paling menakjubkan Pak, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsinin. Muhsinin ini peringkat iman keberapa? Berapa tadi? Tertinggi. Ya, peringkat iman tertinggi. Masuk surganya tanpa hisab. Surganya surga tertinggi, bertetangga dengan para nabi-nabi. Masya Allah. Hanya dengan berinfak kami dapatkan semua kemuliaan ini, Bu ya. Iya, ini ayatnya jelas. Ayatnya sangat jelas. Nah, oleh karena itu Pak, di tahun 2023 itu sebenarnya saya punya program raksasa. Dan saya mengundang tokoh-tokoh internasional dan tokoh-tokoh nasional hadir di Sumatera Barat. Lebih 3.000-an orang hadir. Pak Subarkah hadir ketika itu Pak ya. Beliau juga hadir. Apa yang kami rencanakan? Membangun pusat peradaban Al-Quran terbesar dan terbaik se-Asia Tenggara. Kami mulai dengan membangun masjid 70 meter kali 70 meter 2 lantai. Nih masjidnya. Ini waktu itu menghabiskan dana menurut anggaran kami ya, di mana pemborongnya tidak ambil untungan 1% pun, 60 miliaran lebih kurang. Ya, sekitarnya kami bangun kampus Pak. Ya, rencananya gitu, asrama, pusat-pusat pendidikan yang terkait dengan Al-Quran. Tanah kita ada 10 hektar di puncak bukit yang indah sekali Pak. Nah, ketika disepakati, mulailah pembangunan, beberapa pondasi mulai masuk ke perut bumi. Beberapa tiang mulai berdiri, meletuslah tufanul Aqsa. 7 Oktober 2023. Saya peneliti hadis, pengamat kajian-kajian akhir zaman. Saya lihat ini adalah menuju kemenangan Islam yang pusatnya Palestina, dan ini titik balik kemenangan Islam memimpin dunia. Saya yakini saya harus punya andil di sini. Saya yakin banyak orang-orang beriman yang soleh-soleh pengen ikut dalam kemuliaan memenangkan Islam di akhir zaman yang pusatnya Palestina. Oleh karena itu, saya panggil ketua yayasan, saya panggil bagian pembangunan, stop pembangunan, pending sebentar. Ini bukan tidak kita lanjutkan, pasti kita lanjutkan, waktunya insya Allah masih ada. Sekarang kita semua energi yang ada, arahkan. Kita bawa umat untuk ikut berjuang bersama Palestina, menyongsong kemenangan terbitnya matahari fajar Islam ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya ini kami pending, baru segini baru yang terjadi ya. Baru 1% lah ya. Baik Bapak Ibu, dan sekarang kami sudah bertekad memperkecil volume masjidnya dan sebagainya. Oke, akhirnya 7 Oktober 2023 Tufanul Aqsa, akhir Oktober kami mendirikan Uzmaker. Nah, Uzmaker itu seperti ini. Ini khas syal dari Uzmaker ya.
Nampak Pak? Apa tulisannya? Uzmakar for Free Palestine. Ya, Uzmakar untuk kemerdekaan Palestina. Jadi Uzmakar beda. Uzmakar bukan seperti NGO yang lain. NGO yang lain bergeraknya di bidang kemanusiaan. Kita bergeraknya di bidang fight, ya, di bidang perjuangan supaya nilai harta yang dititipkan umat adalah infak fi sabilillah, bukan hanya sedekah. Tapi kami realistis, Pak. Karena ini butuh publikasi, butuh juga disampaikan untuk meyakinkan umat, maka kami bertekad 10% dari dana yang berhasil terhimpun oleh Uzmakar disalurkan untuk kemanusiaan. Ya, sementara 90% adalah untuk perlawanan. Begitu, Pak. Masya Allah, akhirnya penyerahan pertama terjadi 2 minggu setelah Uzmakar didirikan. Coba kasih lihat. Nah, karena ini sudah, dan biasanya Pak, kami setelah menerima, ya, lalu kami serahkan, setelah itu pihak yang menerima ini, cuma contohnya Bapak nih, pemerintah jalur Gaza yang ada di Indonesia, Bapak kami serahkan, Bapak langsung kontak yang ada di sana. Alhamdulillah dana sudah di tangan kita, tolong yang ada di sana langsung distribusikan atas nama Uzmakar, ya. Jadi mereka, pemerintah di sana langsung menyalurkan kepada rakyat, kepada para pengungsi, kepada para korban. Dan mereka memakai logo Uzmakar. Disebutkan situ tahun, tanggal, bulan, dan tahun. Coba kasih lihat sebentar Mas. Yang 10% ya. Yang 10%. Kasih lihat. Nah ini dia. Ini contoh ya. Bisa nggak tanggalnya di zoom Mas? Ini main tempel aja dia nih. Nampak nggak? Nggak nampak ya? 13 bulan 3 2025. Ini contoh ya. Lanjut Mas. Ulang yang lain. Ini sama ini tanggalnya beda nih. Ayo coba kasih terus. Ini berbeda tanggal, ada 2 hari bedanya. Oke, terus ini Uzmakar tiap bulan. Jadi Pak, setelah mereka salurkan di sana, video dan fotonya dikirim ke kita. Kita tembuskan ke seluruh jamaah yang nitip. Makanya nanti kami minta nama dan nomor HP. Nomor HP itu gunanya setelah penyaluran yang terjadi, foto videonya kami salurkan ke Bapak. Agar ada rasa kepuasan batin. Nggak perlu ada keraguan. Udah disalurkan nggak ya? Nggak Pak. Kita langsung buktikan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, saya kemarin alhamdulillah di Freeport. Alhamdulillah terkumpul 1 miliaran. Ya, 1 miliaran lebih sedikit. Dan itu yang kita salurkan malam tadi. Yang malam kemarin itu ya, 1 miliar 10 juta. Itu kami kirim langsung kepada teman-teman kami di sana Pak. Kaum muslimin maksudnya ya, bukan Freeportnya, bukan perusahaannya, tapi kaum muslimin yang ada di sana yang mengundang saya untuk kajian. Itu saya salurkan, saya kirimkan kepada mereka. Ada kepuasan batin yang sangat kuat di dalam dada mereka. Oke Pak, jadi ini adalah NGO yang mampu mengirimkan dengan cara tercepat. Kita serahkan hari ini, besok lusa sudah langsung didistribusikan di lapangan dan dana yang ada dipakai untuk mengusir penjajah. Masya Allah, takbir. Oke, ini masih ada foto-fotonya banyak sekali dan video-videonya. Kita rasakan cukup dulu ya. Bapak Ibu, saya bacakan 2 kisah yang paling menyentuh. Semoga ini menginspirasi kita semua di sini. Apa kisahnya? Seonggok mayat tergeletak di depan para sahabat-sahabat Nabi. Membeku mayat itu, laki-laki. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, Nabi melihat nggak ada sahabat itu yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Harusnya kan dimandiin Pak. Dimandikan, dikapani, disolatkan. Ini enggak, dibiarin aja. Nabi datang, kalian kenapa enggak diselenggarakan? Ya Rasulullah, menurut kami orang ini tidak layak diselenggarakan secara Islam. Apa dia bukan muslim? Muslim sih muslim, ya Rasul. Lalu kenapa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, ini orang dosanya sepanjang umurnya ya Rasul. Kami belum pernah melihat dia melaksanakan satu saja amal kebajikan dalam Islam. Sejak dia bersyahadat sampai dia mati ya Rasulullah. Jangankan tahajud, duha, puasa sunat, baca Quran dan lainnya, enggak ada itu semuanya ya Rasulullah. Salat wajib 5 waktu saja. Kami enggak pernah menyaksikan dia buat. Enggak di masjid, enggak di rumah. Bahkan Jumatan pun enggak ada batang hidung yang nongol di masjid manapun. Salat Idul Fitri, Idul Adha saja pun enggak ada ya Rasulullah. Kebalikannya ya Rasul. Sejak dia bersyahadat sampai dia mati. Yang kami saksikan bersama-sama. Ini orang penjahat, pembuat dosa. Ini pezina, pemabuk, penjudi, penipu, ini zalim dengan tetangga, jahat, durhaka pada orang tua, pembunuh ya Rasulullah. Menurut kami ini orang tidak layak diselenggarakan jenazahnya secara Islam. Mendengarkan itu, Nabi terdiam. Lalu Nabi berkata, baiklah saudaraku,
Ada nggak salah seorang saja di antara kalian yang sebanyak ini pernah menyaksikan si fulan almarhum mengamalkan suatu amalan tertentu dalam Islam? Kalau ada yang pernah menyaksikan, tolong dong angkat tangan, berdiri, kata Nabi. Ceritakan apa amalnya, di mana, kapan. Tiba-tiba sebelah sudut sana ada yang angkat tangan, saya Rasulullah. Masya Allah, kata Rasul. Berdiri. Tolong sebutkan apa amalnya, di mana dan kapan. Semoga dengan amalan itu menjadikan dia berhak untuk kita selenggarakan jenazahnya secara Islam. Ternyata apa yang dikatakan oleh orang itu Pak membuat Nabi terbelalak. Apa yang dikatakannya? Ya Rasulullah, saya dan dia pernah jihad di daerah Anu. Kami jihad bareng ya Rasulullah. Kami ditugaskan ribat itu ronda malam, mengawasi gerak-gerik musuh di perbatasan. Itu amalannya ada cuma di dalam medan jihad. Sampai terbit matahari ya Rasulullah, dan dia pun menghilang entah kemana. Sekali itu cuma pernah saya menyaksikan. Mendengarkan itu berarti si fulan ini pernah ikut jihad, kan gitu ya. Mendengarkan itu terbelalak Rasulullah, langsung spontan beliau menyingsingkan lengan bajunya, dan Rasul tidak ragu-ragu untuk menyelenggarakan jenazahnya. Melihat itu para sahabat spontan Pak, damping Rasulullah dimandikan, dikapani, lalu disolatkan. Semua Rasul yang pimpin. Saat diantarkan ke pekuburannya, Nabi duluan yang masuk ke lubang kuburan. Dan satu orang sahabat masuk nyusul. Lalu Nabi menyambut dengan kedua tangan beliau yang agung dan suci. Nabi sambut jenazah penuh dosa ini. Pak, saat akan Nabi letakkan ke liang lahat, Nabi mengeluarkan kalimat yang dicatat oleh para ulama ahli hadis. Apa kata Nabi? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaika, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka min ahlin nar, engkau ini adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya, asyhadu laka, saya bersaksi bagi engkau, annaka min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Dosa seumur hidup dia buat, tidak punya amal tapi pernah ikut jihad. Sama enggak dengan ayat tadi Pak, surah At-Taubah 15? Siapapun yang melibatkan dirinya dalam perjuangan jihad di jalan Allah, Allah putihkan semua dosanya. Betul enggak? Kemudian di surat Ali Imran tadi, ayat 133, cepatlah hambaku, siapapun di antara kalian yang melibatkan dirinya walaupun dengan hartanya, saya jamin semua dosanya saya ampuni, saya pastikan dia masuk surga. Betul tidak? Kita yang ada di Indonesia secara fisik nggak bisa ke sana Pak, tapi harta kita bisa. Maka ini peluang kita. Oke, terakhir penutup kaum muslimin. Nabi pernah di depan para sahabat-sahabat, puluhan jumlahnya. Apa kata Nabi Muhammad? Saudara-saudara, beberapa waktu lagi kita akan bergerak ke daerah Anu berjihad di sana. Ya. Dan kita kekurangan biaya untuk perjuangan. Siapa di antara kalian yang mau membantu perjuangan ini, menginfakkan hartanya di jalan Allah, besok di sini saya tunggu. Ya. Sekarang pulanglah, bawa harta yang ingin kalian infakkan besok di sini, saya tunggu, kata Rasulullah. Yang hadir cuma puluhan, kayak kita ini. Besoknya yang hadir ratusan. Kenapa? Karena seluruh sahabat paham benar Pak, bahwa apa yang dijanjikan Allah di balik infak fisabilillah itu terlalu dahsyat. Tidak ada orang beriman yang tidak akan menyambut dan menanti-nanti momen infak fisabilillah. Ratusan yang hadir. Malamnya Umar bin Khattab berbisik-bisik dengan istrinya. Dek, biasanya kalau ada infak fisabilillah selalu Abu Bakar yang menang. Gimana kalau besok kita kalahkan Abu Bakar? Kita buat sejarah dek. Apa kata si istri? Gimana caranya mas? Kita total semua harta kita potong sepertiganya, kita jadikan untuk infak fisabilillah besok, kita serahkan. Gimana dek? Setuju enggak? Sepakat mas, kata si istri yang beriman juga. Oke Pak, besok ngumpul orang ratusan. Rasulullah datang. Gimana semuanya? Udah siap? Siap! Oke, siapa yang duluan angkat tangan maju. Ini bedanya ya, kalau sedekah itu amalannya diam-diam yang paling utama. Sedekah itu ya untuk kemanusiaan, untuk pembangunan masjid dan lain itu diam-diam. Tapi kalau untuk perjuangan yang nilainya besar seperti haji, itu amalannya terang-terangan atau diam-diam haji? Biaya haji sedikit atau besar? Besar, terang-terangan amalannya. Jadi amalan yang terang-terangan Pak, sifatnya besar, maka inilah yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah. Rasul berkata, siapa duluan? Angkat tangan. Umar angkat tangan duluan. Sahabat-sahabat itu tahu Pak, siapa yang duluan maju, nanti yang lain termotivasi, tersemangatkan gara-gara dia. Semua pahala orang yang nyusul di belakangan diterima oleh yang pertama,
sebanyak yang mereka dapatkan tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah pahala-pahala mereka. Jadi beruntung yang paling pertama. Oke ya. Umar angkat tangan duluan. Umar maju kata Rasul. Umar maju, ya Rasulullah, saya infakkan sepertiga, ya, sepertiga dari total harta saya. Tolong terima ya Rasulullah dan doakan kami. Nabi menjabat tangannya, didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaminkan oleh seluruh sahabat. Lalu Umar pun duduk. Siapa lagi kata Rasulullah? Abu Bakar. Saya Rasulullah. Apa kata Umar? Semoga kalah beliau. Semoga hari ini beliau kalah. Itu harapan Umar. Pas Abu Bakar maju, hayo Abu Bakar, apa yang kamu infakkan? Berapa? Kata Rasul. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, semua anakku sudah pada berumah tangga, mereka sudah sukses dah. Ya, sementara seluruh usaha saya sudah saya amankan, biaya personalnya juga sudah saya amankan, dan semua keuntungan, semua harta saya, semua tabungan saya, hari ini seluruhnya saya infakkan fisabilillah. Lemes Umar Pak langsung. Apa kata Umar? Sampai kapanpun kami tidak bisa mengalahkan Umar bin Khattab. Siapa lagi? Utsman. Saya Rasulullah. Kamu berapa Utsman? Apa yang kamu infakkan? Setengah dari harta saya. Siapa lagi? Saya Rasulullah, saya seperempat, saya seperlapan. Masya Allah Pak, begitu yang infak. Oke, kita pada pagi hari ini, tolong mana kartunya Mas? Kita pada pagi hari ini melakukan hal yang sama. Di antara kita ini, siapa yang merasa punya peluang ini, ya, ini kita komitmen saja ya, komitmen saja. Kita nggak pakai kecil recehan begini, uang kecil maaf nih, maaf sekali ya, itu untuk sedekah aja lah. Kalau untuk perjuangan harus yang di dalam tabungan kita, sebagai ganti diri kita yang di medan tempur, ya. Niatkan siapa yang ikut bergabung, tafadhol maju, komitmen saja, maka nanti silakan transfer. Boleh hari ini, boleh besok, selama mumpung masih Ramadan, Pak. Yang nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah. Orang pertama yang maju saya doakan, ya. Dengan doa yang rinci diaminkan bersama-sama. Nanti orang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya didoakan secara bersama-sama di penutup acara sebelum kita bubar. Dengan doa yang sama dengan orang pertama. Baik ya, kita ini berlomba. Siapa di antara kita yang mulai duluan dengan angka terbaik? Tafadhol, kita persilakan maju dan nanti kami kalungkan sal ini. Sal simbol perjuangan, lalu kita doakan. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pencatatan kita pending sebentar Bang ya. Kita fokus doa dan diaminkan ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di bawah ada yang bergabung? Ada ya? Ada ya, alhamdulillah. Oke, Ibu, jangan ketinggalan karena momennya adalah saat ini dan masing-masing orang ibarat naik pesawat, naik kapal punya tiket masing-masing. Ya, usahakan bisa mendapatkannya. Enggak perlu harus hari ini selesaikan. Pokoknya selama Ramadan saya mau tuntaskan. Begitu aja ya. Bismillah. Mari sekarang angkat tangan dan aminkan doa kita. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, di masjid kami ini di bulan Ramadan yang suci ini dan didoakan oleh hamba-Mu yang sedang safar fi sabilillah, Engkau yang maha menepati semua janji-janji, Engkau yang telah melafazkan janji-janji-Mu dan Engkau maha menepati seluruh perkataan. Ya Allah, beberapa hamba-Mu maju ke depan, mereka bergerak membela iman mereka yang meminta agar mereka termasuk di antara orang-orang yang memenuhi panggilan-Mu. Ketika Engkau berfirman, wasari'u, cepatlah hamba-hambaku datanglah kepadaku, aku putihkan semua dosamu, aku jamin engkau menjadi ahli surgaku, keluarkan infak di jalan Allah, maka engkau kuangkat menjadi pemilik iman tertinggi di mataku. Ya Allah, jadikan hamba-hambamu yang berinfak fi sabilillah ini, ya Allah, diputihkan semua dosa-dosa yang pernah terlanjur dibuat dalam hidup mereka, ya Allah. Bersihkan semua catatan hitam di kitab amal mereka masing-masing, ya Allah. Ya Allah, apapun ketergelinciran, kesalahan, kekhilafan, dosa kecil, dosa besar yang pernah dibuat dalam hidup mereka, bersihkan dengan infak fisabilillah ini sebersih-bersihnya, ya Allah. Ya Rabbana, berkahilah harta yang masih ada di tangan mereka semua. Berkahilah seluruh usaha-usaha dan amal mereka. Berkahilah seluruh keluarga dan anak-anak keturunan mereka, ya Allah. Dan berkahi umur yang masih ada di kandung hayat badan mereka. Jadikan mereka sepanjang menjalani umur sampai akhir umurnya, sampai akhir hayatnya, diisi dengan taufik-Mu di atas ketaatan, di atas kesolehan, amal-amal yang Engkau cintai dan ketakwaan, ya Allah. Ya Rabbana, hadiahilah masing-masing hamba-hamba-Mu ini dengan hadiah terindah di akhir hayatnya, husnul khotimah, ya Allah. Husnul khotimah, husnul khotimah.
Ya Rabbana, jadikan mereka di dunia ini sebagai orang yang tercatat sebagai pejuang kemerdekaan Masjidil Aqsa, tanah suci Baitul Maqdis dan bumi Syam Palestina ya Allah. Ya Rabbana, alirkan buat mereka pahala jihad dan mujahid. Allahumma Rabbana amin. Allahumma Rabbana amin. Allahumma Rabbana amin. Ya Allah, Engkau berjanji dalam wahyumu, surat Al-Baqarah ayat 261. Siapapun yang berinfak, Engkau pasti ganti dengan yang lebih banyak, yang lebih suci, lebih bersih, lebih berkah dan lebih Engkau cintai. 700 kali lipat. Gantilah buat masing-masing mereka ya Allah dengan apa yang telah Engkau janjikan, dan Engkau maha menepati janji. 700 kali lipat di dunia ya Allah, 700 kali lipat di dunia, 700 kali lipat di dunia dengan yang lebih suci, lebih bersih, lebih berkah dan lebih Engkau cintai. Ya Allah, ya Rabbana, di alam barzakh kelak, ya Allah, jadikan mereka sejajar dengan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin, berada di a'la illiyin, di taman-taman surgamu ya Allah, sambil menunggu kiamat. Sementara di padang mahsyar, selamatkan dan bebaskan setiap masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu kami ini ya Allah dari segala petaka huru-hara akhir zaman, apalagi hisab yang mengerikan ya Allah. Segala petaka padang mahsyar, apalagi hisab yang sangat mengerikan dan berat ya Allah. Masukkan hamba-hambamu ini ya Rabb kami ke dalam surga firdausmu tanpa hisab. Allahumma amin ya Rabb. Siapapun di antara mereka yang terlebih dahulu menyelesaikan dan menunaskan komitmen ini, maka jadikanlah doa kami ini langsung membungkusi hamba-Mu itu hidupnya dunia akhiratnya ya Allah. Siapapun yang telah melakukan pelunasan komitmen ini, jadikanlah doa ini langsung membungkusi hidupnya dunia sampai akhiratnya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan siapapun hamba-hamba-Mu yang setelah ini menyusul, ya Allah, berinfak untuk perjuangan kemerdekaan Palestina, walaupun apakah mereka salurkan melalui Uzmakar atau bukan kepada Uzmakar, tetapi kepada NGO amanah lainnya, maka berikanlah untuk orang tersebut pengkabulan doa kami ini ya Allah. Izinkan orang itu juga mendapatkan nikmatnya, dikabulkan doa ini untuk mereka ya Allah. Ya Rabbana, berikanlah kepada DKM masjid kami, kebagian ketakmiran masjid ini, mulai dari ketuanya sampai kepada anggotanya, sampai kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, ibu-ibu dan bapak-bapaknya ya Allah, terhitung di mata-Mu sebagai orang-orang yang peduli kepada Palestina, orang-orang yang terhitung berjuang untuk Palestina ya Allah. Amin. Berikan kami pahala para pejuang untuk Palestina ya Rabbana. Begitu juga tim kami yang khusus datang mendampingi kami, buat mereka di mata-Mu sebagai salah seorang di antara pejuang kemerdekaan Palestina. Allahumma amin. Merdekakanlah Palestina yang terjajah ya Allah. Merdekakanlah Masjidil Aqsa kami yang terjajah ya Allah, dan jadikanlah kami terhitung sebagai para pejuang kemerdekaan Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silakan lanjutkan pencatatannya. Nanti saya katakan Palestina, tolong ungkapkan merdeka ya. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Takbir, Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Mari kita baca surah Wal Asri bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Mari tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh Bapak-bapak yang sudah menerima syalnya kita foto bersama, atau yang lain juga boleh, silakan. Dan kami ada menghadiahkan satu figura untuk DKM masjid kita. Mana DKM masjid kita? Tolong tampil ke depan. Masya Allah ya. Ini tolong dijadikan sebagai apa? Hiasan buat masjid di kantor atau di mana. Bismillah. Kalau ada jemaah yang bertanya, nanti ada nomor rekeningnya ya. Kami mau lagi nih, silakan di nomor rekening itu. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran.